Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 22180-220. Di video kali ini saya akan menjelaskan 20 macam peralatan dan perlengkapan kantor beserta dengan fungsi dan kegunaannya. Selamat menonton. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan meja dan kursi kantor. Meja dan kursi kantor berguna sangatlah luas, seperti di hampir setiap ruangan kantor pasti dilengkapi oleh meja dan kursi kantor. Hal ini disebabkan oleh fungsi meja kantor dan kursi yang sangat penting dalam menunjang kinerja dalam pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita, pasti memerlukan meja dan kursi kantor sebagai sarana utama dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor, yaitu sebagai tempat untuk menekuni setiap pekerjaan kita sehari-hari. Selain itu, meja kantor berfungsi sebagai alas dalam mengerjakan pekerjaan kantor juga, sebagai tempat meletakkan segala sesuatu seperti kertas dan alat tulis kantor. Sedangkan kursi kantor berfungsi untuk menyangga tubuh kita ketika mengerjakan pekerjaan kantor, juga sebagai tempat bersandar sambil beristirahat sejenak, meluruskan punggung apabila tubuh sudah mulai terasa lelah. Yang ketiga adalah komputer. Yang pertama, fungsi dan kegunaannya komputer membantu mempermudah dalam sharing file. Yang kedua, memproteksi keamanan terhadap data. Yang ketiga, komunikasi antar divisi. Yang keempat, membantu penyebaran informasi. Dan yang terakhir, mempermudah pekerjaan. Yang keempat, ada lemari arsip. Berdasarkan fungsi dan kegunaan lemari arsip pada umumnya untuk menyimpan dokumen dalam folder agar mempermudah pengelolaan. Selain itu, untuk pengajuan ini, lemari arsip juga akan membantu menghentikan dokumen yang disimpan dari kerusakan karena faktor eksterior, misalnya kelembapan buk atau kebakaran. Mengisi kabinet juga dapat memberikan tingkat yang lebih baik untuk melindungi dokumen penting karena ada penting yang dapat Anda gunakan untuk membatasi penggunaan dokumen tersebut. Yang kelima, ada pesawat telepon. Kegunaan dan fungsi yang pertama untuk merequest pemakaian saluran telepon jika handset diangkat. Yang kedua, mengidentifikasi bahwa sistem telepon sudah siap dengan menerima nada dial. Yang ketiga, mengirim sejumlah nomor tertentu yang akan dipanggil. Nomor ini dibangkitkan oleh user dengan menerima tombol pause button pada pesawat telepon. Yang keempat, menerima beberapa nada yang menyatakan panggilan sedang dalam proses atau ringing atau busi. Yang kelima, mengidentifikasi adanya panggilan pada sisi terima dengan menyembunyikan nada panggilan, dapat mengubah dari sinyal suara menjadi sinyal listrik untuk pentransmisi jarak jauh. Begitu pula di sisi terima, mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara, memberikan tanda pada sistem jika salah satu isi sudah menyelesaikan pembicaraan dengan jalan menutup handset. Yang ketujuh, ada mesin fax. Mesin fax adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Selanjutnya ada mesin printer dan mesin fotokopi. Fungsi dan kegunaan mesin printer adalah sebagai perangkat komputer untuk keperluan cetak tulis dan gambar di atas kertas. Mesin ini biasanya diperlukan untuk pekerjaan administrasi dan surat menyurat. Dan mesin fotokopi sebagai alat elektronik yang berfungsi untuk membuat salinan di atas kertas dari dokumen, buku, foto, dan sumber lainnya. Yang ke-11 ada scanner. Scanner adalah alat untuk memindai objek lalu menyimpannya ke dalam media penyimpanan. Alat ini memiliki kesamaan dengan fotokopi. Namun perbedaannya adalah fotokopi langsung mengeluarkan hasil cetak dari pemindaian tersebut, sedangkan scanner menyimpan hasil pemindaian tersebut.
Yang ke-12 ada USB flash disk atau flash driver. USB flash driver adalah media penyimpanan data portable yang penggunaannya dengan dihubungkan ke port USB. Media ini bisa digunakan untuk menyimpan berbagai data, baik itu dokumen, foto, suara, video, dan lain-lain. Selanjutnya ada mesin proyektor LED. Mesin proyektor LED biasanya digunakan untuk memproyeksikan tulisan, gambar, dan video pada media yang memiliki permukaan datar, misalnya tembok atau papan tulis. Alat ini biasanya digunakan untuk membantu presentasi ketika rapat kerja di kantor. Selanjutnya ada kotak arsip. Kotak arsip biasanya digunakan untuk menyimpan berkas dan arsip yang aktif digunakan. Dengan memanfaatkan kotak ini, perlengkapan kantor di meja kerja bisa dijaga agar biar rapi. Selanjutnya ada kalkulator. Kalkulator biasanya digunakan untuk alat bantu menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Alat ini dimaksudkan untuk menghitung dengan lebih cepat dan bisa untuk memperkecil resiko kesalahan perhitungan. Selanjutnya ada kotak arsip, jenisnya Scanhalter. Scanhalter adalah map yang memiliki penjepit di bagian tengah. Jika menggunakan map ini, maka perlu melubangi arsip dan berkas dengan profesor biar bisa dikaitkan dengan penjepitnya. Selanjutnya ada map arsip jenis folder. Jenis folder atau map yang tidak memiliki kuping, penutup, ataupun pengair. Map ini kebanyakan berupa kertas, karton, atau plastik saja. Selanjutnya ada ordener. Ordener adalah map yang dibuat dari papan karton atau plastik, biasanya dengan ukuran punggung 5 cm, lain dengan map biasa. Ordener memiliki ukuran yang relatif besar dan menampung banyak kertas. Ordener memiliki penjepit ring. Jika ingin menggunakan perlu melubangi arsip menggunakan perforator. Nah, ini dia adalah gambar perforator. Perforator adalah alat yang dapat digunakan untuk melubangi kertas. Alat ini digerakkan dengan tangan saja dengan cara kerja yang sederhana dan bisa digunakan untuk melubangi bagian kertas yang dipilih. Kebanyakan lubang perforator adalah diameter 5 mm. Selanjutnya ada stempel. Stempel adalah alat yang bisa digunakan untuk mengesahkan suatu dokumen. Dokumen tersebut bisa berupa nota, surat, dan lain-lain. Yang ke-19 adalah gambar kalender. Fungsi dan kegunaan kalender. Meski smartphone karyawan memiliki kalender digital, kalender kertas di kantor juga penting. Alat ini bisa digunakan untuk perlengkapan kantor sebagai alat pengingat pekerjaan, pengingat hari penting, perencanaan jadwal, dan sebagainya. Kalender kebanyakan diletakkan pada dinding dan di meja kantor. Yang terakhir ada kotak kartu nama. Kartu nama adalah kartu identitas yang memiliki nama karyawan dan perusahaan. Kartu ini biasa disimpan pada kotak khusus. Kotak tersebut biasanya dibuat dari kertas, plastik, besi, kaca, dan lain-lain. Sekian video dari saya, semoga jelas dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.